Declaring the winner by knockout, the future, Ian Gary! Ian's darn talented. There's no denying the fact that he has championship level potential if he really puts himself head first into the sport. Seorang pendatang baru asal Irlandia sukses memulai debutnya di UFC dengan sebuah kemenangan KO. Lebih spesialnya, ia melakukannya di Madison Square Garden. Namun setelah memention Conor dan Conor mementionnya balik di Twitter, banyak yang mulai penasaran dengan fighter baru ini. Julukannya adalah The Future, namanya Ian Gary. Gary mengalahkan Jordan Williams via KO tepat 1 detik sebelum ronde pertama berakhir, dan membuat rekor tak terkalahkannya menjadi 8. Sebelum ke UFC, ia bertarung di Cage Warrior. Dengan kemenangan terakhirnya adalah gelar juara welterweight Cage Warrior atas Jack Grant. Melihat rekornya sebelumnya, Gary ini juga terlihat menjanjikan. Dari 8 kemenangannya, 5 diantaranya adalah KO/TKO, 1 submission, dan hanya 2 decision. Dengan rekor tersebut dan sebuah sabuk juara Britania Raya, akan sangat cukup untuk memberikan dorongan yang lebih untuk bergerak lebih cepat di UFC. Sebagai perbandingan, Khamzat pun memulai debutnya dengan 6 pertandingan tanpa kekalahan. Namun Khamzat perlu membentuk sendiri karakter dan daya tariknya. Sedangkan Ian setidaknya ia sudah cukup dikenal di Britania Raya dan juga memiliki seluruh masyarakat Irlandia di belakangnya. Jadi mungkin ia tak perlu serepot Khamzat sampai bertanding seminggu sekali untuk membangun hype. Because the only two people that I can think that are going to do it right now are probably Khamzat and Kamaru, because they're the two guys that are the shit at the moment. I mean, Kamaru's the champ, Khamzat's the biggest prospect that has just got in there, and like they're the two. Like I think Kamaru's the champ, Khamzat is going to be the champ, and then I think it's going to be me and Khamzat fighting for that belt in a couple of years. Ian Gary adalah fighter berkebangsaan Irlandia yang lahir 23 tahun lalu. Ya, ia masih sangat muda. Ian baru memulai debut profesionalnya pada 2019 lalu. Namun halangan sudah muncul sejak ia baru berencana untuk menjadi fighter profesional, mulai dari hubungannya dengan timnya hingga hubungannya dengan ibunya sendiri. Bagian tersulit dari mengejar mimpi adalah permulaan, dan Ian juga mengalami hal ini. Saat itu ia nekat memutuskan untuk berhenti kuliah, untuk mengikuti jejak Conor McGregor. Namun keputusannya ini ditentang dan diragukan oleh ibunya sendiri. Beruntung ia memiliki seorang paman yang mau memberikan pekerjaan walau hanya sebagai pembersih kaca. Sejak saat itu ia menghabiskan siangnya untuk membersihkan kaca, dan malamnya untuk berlatih mixed martial arts yang dicintainya. This is a letter that my mom wrote to me when I decided to quit college and pursue my dream of being a professional MMA fighter. Ian, taking a year out to figure out what you're going to do is stupid. I will not support someone who gives up on themselves and takes the easy way out. Being the next Conor McGregor is not the plan. I'm in the UFC now. Ya, mungkin maksud seorang ibu baik untuk memastikan pendidikan anaknya tercukupi, sehingga nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan dan lebih pasti. Namun, setiap anak tetaplah memiliki impiannya masing-masing. Dan Ian membuktikan bahwa mewujudkan mimpi walaupun presentase keberhasilan menjadi seorang fighter profesional sangatlah kecil dan tidak pasti, tapi bukan tidak mungkin. Pada UFC, Ian juga bercerita tentang dirinya yang memenangkan sabuk welterweight Cage Warrior tanpa adanya tim di belakangnya. Sembari merawat ligamen lututnya yang robek, ia menangis dan tertekan, memikirkan bisakah ia kembali ke ring yang hanya menyisakan beberapa minggu sebelum perebutan gelar. Namun saat ia mulai membaik, hanya 10 hari menjelang pertandingan perebutan gelar, Gary dan timnya, tim KF, tempat di mana ia memulai perjalanan MMA-nya, berpisah. Kejadian ini membuat persiapannya menjadi kacau balau. I tore my PCL. I was out for 5 weeks. Sat at home crying, worried, stressed about will I be able to fight. I knew that if I could just walk, I could beat Jack Grant. I could win the world title fight. I knew I could win. I got to a point where I was able to get back into training, and then 10 days out from my world title fight, my team up and abandoned me. They decided that they didn't want to be a part of my journey anymore, that they were done. I didn't really care. So I went, right, I'll ask my mate, will you do it? He said, yeah.
Pada akhirnya menjelang debut UFC-nya, Ian bergabung dengan salah satu gym terkemuka, Sanford MMA. Terlepas dari segala kontroversinya, Conor adalah pahlawan dan kebanggaan untuk masyarakat Irlandia. Begitu pula untuk Ian Garry. Ian begitu mengidolakan Conor McGregor dan ingin menjadi seperti dia. Kalau begitu mari kita bandingkan seadanya antara debut Conor dan Ian. Conor memulai debutnya dengan rekor 12 kemenangan dan 2 kekalahan. Masih mirip lah dengan Ian. Saat itu Conor juga meninggalkan sabuk juara Cage Warrior. Bedanya Conor meninggalkan 2 sabuk di 2 kelas yang berbeda. Jadi dia sudah double champ sejak awal sebenarnya. Kemudian dari karakter. Meskipun begitu mengidolakan dan ingin menjadi penerus Conor, dia sama sekali tidak meniru Conor. Karakter yang ia bawa justru terlihat ramah dan real, tidak dibuat-buat. Walaupun dengan karakternya Conor bisa melaju cepat di UFC dan menghasilkan banyak uang dengan menjual drama, itu sama sekali tidak mempengaruhi karakternya. Ini langkah yang cerdas untuk Ian. Dia bisa menggunakan nama Conor untuk mendongkrak popularitasnya tanpa perlu bersinggungan dengan Conor atau menirunya seperti yang banyak dilakukan fighter amatir. Seorang bintang yang memiliki karakter tiruan atau terlihat palsu akan sulit diterima fans. Satu-satunya yang ingin ia tiru adalah mengambil alih panggung UFC yang ia sebut The Takeover Part 2. And he said, "We're not here to take part. We're here to take over. And this is the takeover part 2. Good luck to you, sir." Jadi bagaimana menurut kalian tentang harapan baru Irlandia ini? Hype train, real deal? Tapi yang pasti semakin besar hype, semakin seorang fighter didorong ke atas dengan cepat. Ian harus mempersiapkan diri untuk ini. Jika tidak, ia akan berakhir terlupakan seperti hype train terdahulu. Dan tentunya akan sangat menarik melihat versi jahat dari Khabib dan versi ramah dari Conor dalam satu ring.